Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Amsal, kitab Hikmat, Instruksi, dan Pemahaman. Kita telah sampai di pasal 25. Mulai dari pasal 25, ada bagian yang baru, Amsal yang Salomo tulis, yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Saudara Faiz Fuad, selamat datang. Terima kasih. Saudara Muin Bashir, selamat Terima datang. kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Muin, saya akan membaca pasal 25, beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Mohon komentari ayat-ayat ini, Saudara Muin. Di awal ayat 2 ia berkata kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Jadi kita dapat memahami darinya bahwa hal-hal besar dari Allah tidak dapat dipahami dengan pikiran manusia kita yang terbatas. Izinkan saya menjelaskan dengan bagian yang ditulis Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma. Pasal 11 berkata, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Namun bagian kedua berkata, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Saya akan menerapkannya kepada orang-orang percaya dan raja-raja atau kepada para pemimpin yang berada dalam posisi yang tepat waktu. Mengenai orang-orang percaya, Tuhan menyatakan kepada kita benar bahwa perkaranya tidak dapat dipahami. Tetapi melalui Alkitab, Ia menyatakan kepada kita kehendak dan pikirannya yang dapat kita pahami dan Ia ingin kita hidup sesuai dengannya. Lalu bagaimana saya bisa mengetahui semua itu? Dengan mencari tahu. Saya menyelidiki Alkitab, melaluinya saya dapat memahami pikiran Tuhan, apa yang ia inginkan dalam hidup saya. Jika kita menerapkan yang tepat waktu kepada raja-raja di bumi dalam berusaha dengan warganya, rakyatnya, ia bisa mengungkapkan perkara-perkaranya sehingga itu semua akan menjadi nyata, semua jelas di hadapan orang-orang lain. Dan untuk menegakkan tahtanya sehingga bertahan. Ia harus melakukan apa yang disebutkan dalam ayat 5, sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Dia harus menyingkirkan orang jahat yang mengelilingnya, yang terus mengitarinya, sehingga tahtanya bertahan dan bisa diterima oleh rakyatnya, alih-alih menemukan revolusi yang direncanakan untuk melawannya. Baik, jadi ini adalah nasihat untuk raja. Jaga orang-orang di sekitarmu, jika ada orang jahat di antara mereka, ini berarti tahta terancam. Tentu saja jahat berarti mereka tidak memiliki hubungan dengan Tentunya. Allah. Berapa banyak presiden yang dikelilingi oleh orang-orang yang memberi mereka konseling, yang merugikan mereka, dan akibatnya merugikan rakyat. Namun baik bagi raja mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dan meminta Tuhan membuka matanya juga para penasihat di sekitarnya, untuk mengenal Tuhan sehingga Anda ia dapat melihat saya menerima pada nasihat putra mereka. Salomo sendiri, Rehoboam yang tidak menerapkan nasihat ayahnya. Meskipun nasihat ini ditujukan padanya. Itu tujukan kepadanya, Salomo dia telah adalah yang menunjukkan terdekat, dia kata-kata menjadi ini anakku, padanya. dia adalah orang terdekat yang seharusnya mendengar kata-kata itu. Dia beri pengadilan yang buruk sekelompok orang muda di sekitarnya yang menjebaknya dengan nasihat mereka yang salah karena Benar. kejahatannya. Benar. Terlihat jelas bahwa di bagian kitab Amsal ini ada kesamaan yang jelas antara Amsal yang disalin oleh pegawai-pegawai Hizkia dan apa yang Rasul Paulus katakan. Dalam surat kedua kepada Timotius, keduanya berbicara tentang topik yang sama, jalan orang saleh pada saat kehancuran. Ketika Hizkia menjadi raja, status Israel adalah kehancuran. Ayahnya sangat jahat. Ia menutup pintu-pintu gerbang rumah Allah. Jadi ketika dia menjadi raja, Amsal Salomo berulang.
Salomo telah mengatakannya tetapi belum dikumpulkan. Hizkia mengumpulkannya bersama pegawai-pegawainya dan saya pikir mereka memberinya pencerahan tentang cara berjalan di masa kehancuran yang dicapainya. Oleh karena itu ada kesamaan yang jelas antara mereka dan 2 Timotius. Misalnya, sisihkanlah sanga dari perak maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Ini mengingatkan tentang yang Jika Rasul seorang Paulus katakan, menyucikan jika dirinya. seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya untuk setiap pekerjaan yang Pekerjaan mulia. mulia. Juga kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tuhan menyimpan hal-hal yang berkaitan dengan Injil. Itu tidak berarti tersembunyi, tetapi menggunakan firman Tuhan Yesus Kristus, kamu telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang-orang bijak, memahami dan mengungkapkannya kepada anak-anak kecil. Jadi bagi orang yang menggunakan pikirannya dan berpikir dia pintar, perkara-perkara Tuhan membutuhkan orang yang rendah hati, yang datang ke hadirat Tuhan sebagai seorang anak dan berkata, bukalah mataku, pegang tanganku Firman dan dan ajarilah aku. fakta-fakta akan diberikan jika Anda Itu memintanya. dinyatakan hanya kepada seseorang yang datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Dia menyelidiki hal-hal, dia menyelidiki firman Tuhan dengan sangat peduli, sehingga Tuhan akan menyatakan dirinya kepadanya. Baik, kita beralih ke ayat 6, Dr. Fayez. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa yang Anda lihat? Ya, saya perhatikan bahwa pegawai-pegawai Hizkia memberikan prioritas pada hal-hal yang berkaitan dengan raja-raja, urusan raja-raja sangat penting. Seperti dalam ayat-ayat pertama, kita membaca tentang kemuliaan raja-raja. Kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Dan kita membaca tentang hati raja-raja. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Kita juga membaca tentang tahta raja-raja. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Lalu kita membaca tentang jalan yang cocok menuju raja-raja. Di hadapan raja-raja tidak akan terjadi apa-apa. Jadi benarlah bahwa ketika seseorang berada di hadapan raja, ia harus tahu bagaimana harus berperilaku. Perilaku yang ditandai dengan hikmat adalah bahwa di hadapan raja-raja, semua orang merendahkan diri, setiap orang mengambil posisi aslinya. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Ini mengingatkan kita pada sebuah ajaran yang Tuhan katakan. Dalam Lukas pasal 14, ia berbicara tentang orang yang mengadakan pesta. Kemunafikan terlihat dalam diri orang yang mengundang dan kesombongan terlihat pada para undangan. Dia yang mengundang membawa teman-temannya yang dia tunggu untuk membalas undangannya. Kesombongan terlihat jelas pada para undangan karena semua orang berlomba untuk mendapatkan tempat kehormatan. Jadi Tuhan berkata ketika Anda diundang ke perjamuan, duduklah di bagian belakang. Lebih baik bagi Anda jika dia yang mengundang berkata untuk naik lebih tinggi daripada malu ketika dia menyuruh mengambil tempat duduk yang lebih rendah. Ini adalah gambaran yang saya lihat untuk pertemuan dalam nama Tuhan. Setiap orang mengambil tempatnya dengan rendah hati sampai roh Tuhan sang pemimpin mengatakan kepada saya untuk terus maju sehingga dia akan memberi Benar, saya peran untuk berdiri dan berbicara, untuk meminta lagu atau berdoa. benar. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menerima pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Yosia adalah raja yang baik dan dia memimpin kebangkitan rohani yang terakhir dan besar di Yehuda. Orang-orang kembali pada masa pemerintahannya, kepulangan yang bagus, tetapi dia melakukan sebuah kesalahan yang besar. Pertanyaannya adalah bagaimana satu kesalahan menodai dan merusak seluruh hidup dari seorang laki-laki yang hebat. Yosia membuat kesalahan besar dengan ikut campur dan memaksakan diri, dan ia seharusnya tidak melakukannya sama sekali. Ia hanya memilih yang ia pilih sendiri. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Saya tidak paham ayat 9, belalah perkaramu terhadap sesamamu tetapi jangan buka rahasia orang lain. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Apa maksudnya? Bahkan Tuhan mengatakan jika saya berdosa terhadap sesama saya datang kepadanya. Dan jika dia berdosa terhadap saya juga patut datang kepadanya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati, saudaramu terhadap engkau,
saya yang berdosa dan jika dia berdosa terhadap saya datang kepadanya. Saya selalu harus berinisiatif. Karena jika saya yang telah berdosa, saya akan menyelesaikan masalah ini. Perkaranya tidak boleh menyebar dan saling menuntut dan itu akan menjadi masalah besar. Dan jika ia telah berdosa juga, kasih menutupi banyak dosa. Jadi masalah diselesaikan di antara kita berdua. Masalah tidak boleh diperbesar. Dan semua orang yang mendengar mengatakan kepada saya bahwa Anda telah membuat kesalahan dan sebagainya. Jadi kerahasiaan dalam menyelesaikan Jadi masalahnya masalah, diselesaikan hanya ya, di antara kami ya, berdua. Baik. Saudara Muin, juga ayat 9 dan 10, belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Apa maksudnya? Yang dimaksud adalah perkara yang saya bicarakan dan orang lain mendengarnya. Akan kembali pada saya dengan buruk. Orang-orang yang mendengar kata-kata yang saya katakan akan memiliki gagasan yang salah tentang saya dan bahkan jika perkara yang sudah selesai dengan tetangga saya atau dengan saudara laki-laki yang bermasalah dengan saya, bahkan jika sudah selesai itu akan selalu menjadi titik hitam di hadapan orang-orang lain. Jadi, seperti yang dimaksud oleh Dr. Fayez, tidak, sejak awal saya menyelesaikan perkara di antara kami berdua. Itu tidak akan ada pengaruhnya bagi mereka yang mendengar, baik terhadap saya maupun tetangga saya. Izinkan saya mengatakan bahwa jika tetangga itu adalah pasangan saya, maksud saya lebih baik perkara apapun di antara pasangan diselesaikan di dalam rumah. Bukan hal yang terbaik untuk perselisihan kecil apapun sampai diketahui tetangga, diketahui keluarga, diketahui teman-teman. Bahkan kalangan yang lebih luas tahu bahwa ada masalah di antara seseorang dan istrinya di rumah. Jadi kami boleh menyarankan sebagai pasangan, perselisihan harus diselesaikan secara pribadi. Jika ada perselisihan antara ayah dan putranya secara pribadi antara dua saudara laki-laki, selesaikan secara pribadi. Untuk kesaksian dan perilaku. Perselisihan dapat diselesaikan, tetapi efeknya akan tetap ada. Setelah Benar. beberapa tahun mereka berselisih. Benar, benar. Dr. Fayez ayat 11 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Apa maksudnya? sebenarnya ini adalah salah satu ayat yang paling menakjubkan dalam Alkitab menurut Semuanya pendapat saya. menakjubkan. Karena semua ayat itu menakjubkan tetapi ayat ini syarat dengan makna. Saya menyamakannya dengan berkas yang dipadatkan yang perlu diuraikan. Iya, Karena setiap kata penuh dengan makna. iya. Bahkan saya menerapkan ayat ini kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena firman adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah firman pribadi yang menyatakan Allah. Dia menyatakan dalam ciptaan tentang hikmat Allah. Dia menyatakan dalam penebusan tentang kasih Allah dan dalam penghakiman tentang kekudusan Allah. Jadi firman itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Juga firman diucapkan dengan tepat ketika setelah genap waktunya. Maka Allah mengutus anaknya, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah Dengan berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Dengan tepat atau pada waktu yang tepat. Ketika firman itu menjadi manusia, dia menjadi seperti apel yang lezat. Pengantin perempuan berkata dalam Kidung Agung 2, seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku kemanusiaan di antara Kristus. teruna-teruna. Keindahan dan kemanisannya, dia yang mendekat kepada Kristus akan menemukan bayangan untuk istirahat. Dia menemukan buahnya untuk kepuasan, buahnya penuh sari untuk memuaskan dahaga, bau kesegaran. Segarkan aku dengan apel. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Jadi apel menunjukkan kemanusiaan Kristus. Emas adalah tentang sifat ilahi dan kebenaran ilahi. Emas menunjuk kepada kebenaran ilahi atau sifat ilahi. Tetapi emas dalam firman Allah mengacu pada semua yang memiliki nilai, memiliki keagungan, dan memiliki rasa hormat. Emas menunjukkan ketabahan, dan kita melihat semuanya ini di dalam Kristus. Jadi Kristus adalah firman. Kata yang tepat diucapkan, dan dia seperti apel yang lezat, dan dia adalah Tuhan yang menampakkan diri sebagai manusia, sifatnya ilahi, dan semua yang berhubungan dengannya, memiliki bobot, ketabahan, dan keindahannya. Namun tidak hanya itu, Alkitab menyajikan dia dalam pengaturan perak. Perak merujuk pada penebusan dan pendamaian. Ketika Kristus menjangkau kepada kita, apakah dia datang untuk menjadi pemimpin bagi kita atau agar kita melayani dia? Meskipun ini akan menjadi suatu kehormatan, namun dia datang untuk mempersembahkan dirinya, dia datang untuk mati, untuk menebus kita dan mempersembahkan dirinya. Mati di kayu salib, mencurahkan darahnya bagi kita, dan dia menyerahkan tubuhnya bagi Ini kita. kata-kata yang paling menakjubkan. Sebuah kata yang diucapkan dengan tepat. Saudara Muin, kita lanjut ke ayat 16. Kalau engkau mendapat malu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Ada apa dengan madu? Apakah Tuhan peduli saya makan atau tidak?
Madu dalam Alkitab memberitahu kita tentang madu memiliki rasa manis. Jadi itu memberitahu kita tentang hubungan yang manis, hubungan kekeluargaan, Menyenangkan bagi saya. menyenangkan bagi saya sebagai seorang manusia. Hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, hubungan sosial. Ya, Alkitab mengatakan kepada saya bahwa semua itu tidak buruk, tetapi lakukanlah secukupnya. Jika Anda melebihi batas, itu akan merugikan. Bagaimana itu akan merugikan saya? Manisnya akan buat saya melupakan manisnya persekutuan dan hubungan saya dengan Tuhan dan juga Alkitab. Jadi saya mengambil darinya apa yang boleh bagi saya. Saya mengambil darinya hal-hal alami yang tidak melebihi batas-batasnya. Ada baiknya Anda merujuk pada hal itu, terutama karena program ini ditujukan untuk anak muda. Banyak orang muda bertanya apakah ini salah atau benar, apakah sah dilarang. Maksud saya misalnya menggunakan internet, apakah itu salah atau benar? Kami mengatakan semuanya halal, tetapi ada batasannya. Untuk Benar. internet, lakukan saja secukupnya dan jangan berlebihan, karena itu akan mengorbankan sesuatu yang lain. Facebook, lakukan saja secukupnya, tetapi jangan sampai mengorbankan hal yang lain. Olahraga, lakukan secukupnya. Begitu juga waktu luang, olahraga lintas alam, berpergian, bahkan tidur, lakukan secukupnya. Konyol untuk tidur sepanjang hari. Jadi, mengetahui bahwa saya memiliki tujuan lain yang lebih penting, membuat saya melakukan sedikit-sedikit saja hal ini dan itu. Ya, Karena saya akan Anda pergi mengacu berperang. ya, Saya ingat kisah Gideon. Gideon berperang, Tuhan akan memberitahu dia siapa yang akan pergi bersamanya untuk berperang. Orang yang paling sedikit mengambil air. Hanya apa yang cukup bagi mereka. Jadi orang-orang yang menjilat air seperti anjing, apakah air salah? Tidak. Tapi orang-orang yang mengambil sedikit karena ada perang di hadapan mereka. Sedikit istirahat, sedikit internet, sedikit tidur, sedikit tamasya. Saya mengambil sedikit karena ada perang di hadapan saya. Mereka akan hidup dengan baik. ini mengingat saya pada Yonatan. Dia juga sering pergi untuk berperang seperti yang kita bicarakan tentang perang dan ia menemukan madu. Ia mengambil sebagian tapi tidak memakannya terus. Ia mengambil dengan ujung tongkatnya secukupnya saja, hanya untuk memberi saya tenaga lalu saya melanjutkan perjalanan dan tujuan ada di depan saya. Rasul Paulus dalam perjanjian baru menyimpulkan semua ini. Ia berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi kita harus memperhatikan tapi ini. Baik. Apakah ini menolong, apakah ini membangun, apakah ini cocok. Saya hanya melakukan secukupnya lalu melanjutkan perjalanan saya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Faktanya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk program semua kitab suci karena tidak sekalipun saya berbagi dalam rekaman dan tidak sekalipun saya mendengarkan episode di TV di mana saya merasa tidak perlu untuk mempelajari Alkitab lebih dari yang saya lakukan. Ini seperti hidangan pembuka bagi saya untuk lebih peduli tentang firman Tuhan. Saya berharap itu akan menjadi perasaan yang sama bagi semua orang yang menonton program ini. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Saya punya pertanyaan di ayat yang ke-17. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Maukah Anda menjelaskannya? Ya, kita butuh penjelasan untuk ayat 17. Adalah baik untuk saling mengunjungi dan memiliki hubungan yang baik satu sama lain dan untuk memiliki persekutuan sebagai keluarga, saudara, dan teman. Namun saya tidak berkunjung setiap saat. Dan ketika saya pergi berkunjung, saya tidak boleh mengambil lebih banyak waktu daripada yang pantas. Atau saya akan menemukan bahwa dia menyambutku. Dan wajah bahagia yang menerimaku telah berubah. Dia akan bosan dengan saya, dengan kunjungan saya yang berulang. Jadi saya harus memilih waktu yang tepat dan memilih durasi yang tepat untuk kunjungan saya. Juga ketika saya berkunjung seperti yang Anda rujuk beberapa waktu lalu, saya seharusnya tidak ikut campur dalam urusan rumah dan hubungan keluarga mereka dan masalah serta keadaan mereka. Saya merasa seolah-olah ini menjadi balsam yang baik untuk tamu yang saya kunjungi, kecuali jika saya adalah tamu yang tidak disambut dan tidak diinginkan sama sekali. Benar, jadi lebih baik dalam jenis manapun yang saya minta untuk hubungan ini. Maksud saya, disambut. Saya diundang untuk mengunjungi rumah itu. Jika ingat ketika Tuhan berjalan dengan 2 murid di Emmaus, mereka lah yang memintanya untuk ikut bersama dengan mereka. Dr. Fayez, saya beralih ke ayat 25. Ayat 25, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Dia berbicara tentang kabar baik, dan itu disamakan dengan air dingin untuk jiwa yang haus. Apa yang Anda lihat? Nah, ayat ini mengingatkan saya pada apa yang Tuhan katakan kepada perempuan Samaria.
Ia berkata, "Jikalau engkau tahu karunia Allah dan siapakah dia, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Atau hidup, aku akan memberimu air. Dan air yang kuberikan tidak hanya menyegarkan, tetapi juga itu akan menjadi di dalam dia yang meminumnya, mata air yang mengalir Mengalir sampai sampai kepada kepada hidup hidup kekal. kekal." Jadi saya melihat dalam ayat ini seperti air dingin bagi jiwa yang haus kabar baik. Kabar baik adalah kabar gembira tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Berita yang berhubungan dengan Injil. Benar. Dan bagi jiwa, kabar baik dari negeri yang jauh bagi jiwa yang haus, orang berdosa akan tetap haus seperti perempuan Samaria yang terus datang untuk minum dan ia masih haus, karena barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Namun ketika mendengar berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus dan datang kepada Kristus, Tuhan memberi kita air yang memuaskan dahaga kita dan tidak hanya memuaskan dahaga dengan itu, tetapi airnya akan mengalir sampai kepada hidup kekal. Dan berita ini datang dari tempat yang cukup jauh, Dari dari negara yang mana? jauh. Sangat jauh, dari negeri yang jauh, Mengapa tidak dari ada kabar surga. baik di dekat kita? Maksud saya, dari bumi. Tidak adakah jalan untuk keselamatan di dalamnya? Tidak adakah di bumi? Dalam agama bangsa-bangsa jalan keselamatan? Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, selain hanya satu nama. Apakah ini Ini- fanatisme terhadap Kristus? Ini pernyataan Kristus. Barang siapa Pernyataan tidak dari percaya Kristus. kepada Allah, ia membuat dia menjadi Mengapa tidak ada pendusta. keselamatan dalam hal lain atau orang lain selain daripada Karena Kristus? Kristus tidak berkata, "Akulah sebuah jalan." Namun ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena karya penebusan Kristus adalah satu-satunya karya yang mengakhiri masalah dosa, dan dosa-dosa itu mengakhiri masa lalu. Hanya karya Kristus yang dapat membawaku ke hadapan Tuhan, Hakim dalam kebenaran penuh. Jadi semua dosa yang terkait dengan masa lalu telah selesai. Harga semua itu sudah dibayar dan tagihannya sudah lunas. Saya tidak berhutang oleh karena karya Kristus. Inilah yang membawa saya ke hadirat Allah Bapa. Kabar baik seperti yang telah kita dengar mencapai manusia yang jauh datang dari surga, yaitu Kristus sendiri. Seorang pembawa berita besar yang baik mencapai dia. Namun saya melihat juga di dalamnya orang-orang percaya, sementara mereka membawa kabar baik kepada seorang percaya yang bisa saja tertekan, lelah, sakit. Saya membawa kabar baik kepadanya untuk menegaskan kepadanya. Apa itu? Ini bukan pengobatan baru yang ditemukan untuk penyakitnya, atau dokter yang baik yang dapat menyembuhkanmu. Tidak, ini adalah kabar terbaik. Kedatangan Kristus yang akan datang dari surga segera untuk membawa kita kepadanya untuk mengakhiri seluruh peristiwa secara total. Dan saya ingat kabar baik ini, hamba-hamba Yakub membawanya kepada Yakub sendiri dan dia terbaring di tempat tidurnya pada hari-hari terakhirnya. Berita apa yang mereka bawakan untuknya? Tidak ada yang lain selain tentang Yusuf. Mereka tahu itu akan menjadi berita yang akan menyegarkan. Mereka mengatakan kepadanya bahwa Yusuf akan datang. Dia mendengar perkataan itu dan Yakub menguatkan dirinya dan duduk di tempat tidur. Saya harap kita belajar bagaimana membawa kabar baik dan membawanya kepada orang lain. Ini lebih baik daripada sekotak coklat. Saat kita mendatangi orang sakit, membawa sepotong berita dari sorga, kita Ya. beritahu dia, Tuhan segera datang. Tuhan saja cukup. Sering kita bawa hadiah, namun kesedihan duka masih ada dalam hati. Tetapi sering ketika kita datang dengan kabar baik, Tuhan ada di sana. Tuhan sudah cukup. Tuhan mampu. Tuhan segera datang. Dan itu menyegarkan tulang. Soal itu menghilangkan penyakit dari tubuh. Iya, iya. Ayat terakhir dalam pasal ini, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini adalah kata-kata yang keras. Seseorang tanpa pengendalian diri seperti kota yang rusak, tanpa tembok. Apa yang terjadi pada kota tanpa tembok? Apa yang saya lihat di kota tanpa tembok, tembok memberitahu kita tentang perlindungan, menjaga dan memisahkan. Jadi sebuah kota dengan tembok yang rusak tidak memiliki perlindungan. Tidak ada penjagaan dan tidak terpisah dari apa yang ada di luar. Dia yang ada di dalam bisa keluar dan siapa yang di luar bisa masuk ke dalam. Maka itu bukan sebuah kota lagi. Tidak ada yang bisa membedakan antara siapa yang ada di dalam atau di luar. Namun saya menerapkan ini pada individu-individu dan mengatakan manusia seharusnya memiliki semacam pengendalian diri dalam perkataannya. Untuk melakukan sebuah penyesuaian pada lidahnya, kalau tidak kita semua akan jatuh dalam hal ini atau akan ada beberapa kata yang diucapkan yang dapat merugikan orang lain. Maksud saya ingat bahwa meskipun dia adalah orang yang sangat lemah lembut dan seorang pria hebat menurut kesaksian Alkitab yaitu Musa, namun pada waktu tertentu ia mengatakan sepatah kata tentang saudara-saudaranya. Ia berkata pada mereka, "Kamu pemberontak." Tidak, kita perlu mengatakan kepada Tuhan jika kita tidak dapat membangun tembok dan mengendalikan lidah ini. Kita berkata kepadanya, "Berjagalah pada pintu bibirku." Sehingga bahkan percakapan akan dilakukan dengan terkendali. Benar. Bahkan saya menempatkan ayat ini di samping ayat lain. Dalam pasal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Kedua ayat berbicara tentang orang yang dapat menguasai dirinya. Jadi orang terbaik bukanlah dia yang mengendalikan dan memerintah sesamanya. Bahkan bukan siapa yang memerintah kota, Mengendalikan tetapi yang bisa dirinya mengendalikan diri. Ini Benar. merupakan hal terbesar. Benar.
Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan dengarkan komentar dari hadirin. Apa manfaat yang Anda peroleh dari episode ini? Yang menonjol bagi saya adalah perselisihan yang terjadi antara kerabat, terutama pasangan. Kita seharusnya mencoba menyelesaikannya di dalam rumah. Ini menjadi keselamatan keluarga dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Baik. Saya suka bahwa kabar baik dari negeri yang jauh adalah Tuhan Yesus yang datang dari surga ke bumi untuk setiap jiwa yang haus. Dia mencari dan menyelamatkan setiap jiwa yang akan binasa. Ya. Hal terbaik dalam Alkitab adalah itu mengajarkan saya kesopanan, itu mengajarkan saya bagaimana berurusan dengan orang dan cara berbicara. Dan ini adalah sesuatu yang membuat orang peduli untuk membaca Alkitab hari demi hari. Karena itu adalah firman Allah. Baik. Kita belajar untuk berkata dalam hidup kita, ya Tuhan awasilah mulutku, berjagalah pada pintu bibirku, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya. Itu membuat perbedaan bagi saya dalam Alkitab bahwa itu tidak hanya mengatakan misalnya jangan mabuk anggur, tapi itu menjelaskan mengapa tidak boleh mabuk. Ada banyak perumpamaan hebat yang membuat Anda suka melakukan hal yang dia tulis. Benar, benar. Jadi bukan hanya boleh dan tidak boleh melakukan, tapi itu berbicara tentang hati dan pikiran. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih para hamba Tuhan. Terima kasih. Pemirsa terkasih, izinkan saya meninggalkan ayat hebat ini, kabar baik ini pada Anda. Ayat 25, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Saya ingin beritahu kabar baik bagi Anda. Tuhan datang kepada Anda dari negeri yang jauh. Terimalah Kristus, Anda akan mendapatkan penyegaran kekal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. ضماني فيك يا ضامني رجائي فيك يا قوتي ضماني فيك يا ضامني رجائي فيك يا قوتي سلامي منك يا صخرتي كل ما أرجو عند شخصك أتبعك 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 يا شمسي أنت في المدين أطيعك 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 فأنت لي رب قريب أتبعك 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 يا شمسي أنت في المغيب أطيعك 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 فأنت لي رب قريب. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.